Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alifa. Saya perwakilan dari kelompok lupus. Di sini saya akan menerangkan atau mempresentasikan beberapa hal yang berhubungan dengan penyakit lupus. Pengertian penyakit lupus itu sendiri yaitu suatu penyakit autoimun prototipik yang ditandai oleh produksi antibodi terhadap komponen sel nukleus yang berhubungan dengan manifestasi klinis yang luas. Lupus eritematosus sistemik merupakan penyakit inflamasi autoimun kronis dengan etiologi yang belum diketahui serta manifestasi klinis. Perjalanan penyakit dan prognosis yang sangat beragam. Penyakit ini terutama menyerang wanita usia reproduksi dengan angka kematian yang cukup tinggi. Nah, di sini etiologi dari penyakit lupus itu ada 4. Yang pertama itu ada faktor genetik, dan kedua ada efek epigenetik, faktor lingkungan, serta faktor hormonal. Dan selanjutnya yaitu ada patofisiologi lupus. Patofisiologi lupus itu sendiri terdiri dari 3 fase. Yang pertama ada fase inisiasi, yang kedua ada fase propagasi, yang ketiga ada fase puncak atau biasa disebut dengan flares. Nah, fase propagase ditandai dengan aktivitas autoantibodi dalam menyebabkan cedera jaringan. Autoantibodi pada lupus dapat menyebabkan cedera jaringan dengan cara 1. Pembentukan dan generasi kompleks imun. Yang kedua ada berikatan dengan molekul ekstrasel pada organ target dan mengaktifasi fungsi efektor inflamasi di tempat tersebut. Dan yang ketiga itu secara langsung menginduksi kematian sel dengan ligasi molekul permukaan atau penetrasi ke sel hidup. Fase puncak merefleksikan memori imunologis muncul sebagai respon untuk melawan sistem imun. Dengan antigen yang pertama muncul, apoptosis tidak hanya terjadi selama pembentukan dan homeostasis sel, namun juga dapat berbagai penyakit, termasuk dari lupus tersebut. Berbagai stimulus dapat memprovokasi puncak penyakit. Nah, selanjutnya ada epidemiologi lupus. Gambaran klinis dari SLE atau lupus sangat bervariasi, baik dalam keterlibatan organ pada suatu waktu maupun keparahan manifestasi penyakit pada organ tersebut. Perbedaan multisistem dari manifestasi klinisnya, lupus telah menggantikan sifilis sebagai grade initiator. Kebanyakan pasien dengan SLE atau lupus memiliki penyakit ringan sampai dengan gejala kronis, diselingi oleh peningkatan aktivitas penyakit secara bertahap atau tiba-tiba. Pada sebagian kecil pasien dikarakteristikkan dengan peningkatan aktivitas penyakit dan remisi klinis sempurna. Pada keadaan yang sangat jarang, pasien mengalami episode aktif SLE atau lupus singkat diikuti dengan remisi lambat. Gambaran klinis dari lupus ini menjadi rumit karena ada hal yang pertama, walaupun lupus dapat menyebabkan berbagai gejala dan tanda, tidak semua gejala dan tanda pada pasien lupus disebabkan oleh penyakit tersebut. Dan banyak penyakit, khususnya penyakit infeksi virus, dapat menyerupai lupus. Dan kedua ada efek samping pengobatan, khususnya penggunaan glukokortikoid jangka panjang, harus dibedakan dengan gejala dan tanda lupus. Nah, selanjutnya ada penata laksanaan dari lupus. Penata laksanaan dari lupus yaitu pengobatan termasuk penata laksanaan penyakit akut dan kronik. Yang pertama ada mencegah penurunan progresif fungsi organ,
mengurangi kemungkinan penyakit akut, meminimalkan penyakit yang berhubungan dengan kecacatan dan mencegah komplikasi dari terapi yang diberikan. Dan kedua, ada gunakan obat-obatan antiinflamasi non-steroid dengan kortikosteroid untuk meminimalkan kebutuhan kortikosteroid. Dan ketiga ada gunakan kortikosteroid topikal untuk memanifestasi ikutan aktif. Dan keempat ada gunakan pemberian bolus 4 sebagai alternatif untuk penggunaan dosis oral tinggi tradisional. Dan kelima ada atasi manifestasi ikutan muskuloskeletal dan sistemik ringan dengan obat-obatan anti malarial. Dan terakhir ada prepat imunosupresif atau percobaan diberikan untuk bentuk lupus yang serius. Nah, dan selanjutnya itu ada pemeriksaan penunjang lupus. Pada pemeriksaan penunjang lupus itu, penyakit ini ditandai dengan adanya periode aktivitas atau ruam dan remisi. Lupus ditegakkan atas dasar gambaran klinis disertai dengan penanda serologis. Khususnya beberapa autoantibodi yang paling sering digunakan adalah antinuclear antibody, yaitu ANA. Terapi antibodi ini juga dapat ditemukan pada wanita yang tidak menderita lupus. Antibodi yang kurang spesifik adalah anti-double stranded DNA antibody, anti-DNA. Dan selanjutnya ada pengukuran bermanfaat untuk menilai ruam pada lupus, anti-RO, anti-LA, dan antibodi antifosfolipid penting untuk diukur karena meningkatkan resiko pada kehamilan. Penata laksanaan lupus harus dilaksanakan secara multidisiplin. Nah, selanjutnya ada lanjutan. Di sini di lanjutan ada periode aktivitas penyakit dapat sulit untuk didiagnosa. Ini lanjutan dari yang atas ya. Keterlibatan ginjal seringkali disalahartikan dengan preeklamsia, tetapi temuan adanya peningkatan antibodi anti-DNA serta penurunan tingkat komplement membantu mengarahkan pada ruang. Antibodi fosfolipid dapat timbul tanpa lupus atau SLE, tetapi menandakan resiko keguguran. Temuan pemeriksaan laboratorium. Yang pertama ada tes fluoresensi untuk menentukan antinuklear antibody atau disingkat ANA. Positif dengan killer tinggi pada 98% penderita lupus. Dan yang kedua ada pemeriksaan DNA double. Nah, standar tinggi spesifik untuk menentukan lupus atau SLE. Yang ketiga ada titel antibubble standar tinggi spesifik untuk diagnosa LSE atau lupus. Dan keempat ada tes sifilis bias positif palsu pada pemeriksaan lupus. Dan kelima ada pemeriksaan zat antifosfolipid antigen seperti antikardolipin antibody. Dan terakhir ada pemeriksaan laboratorium. Ini diperiksa pada penderita SLE atau lupus, meliputi darah lengkap, laju sedimentasi darah, antibodi antinuklear atau ANA, anti-AND, SLE, CRP, analisis urin, komplement 3 dan 4 pada pemeriksaan diagnosis yang dilakukan adalah biopsi. Nah, demikian presentasi dari saya mengenai penyakit lupus. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.